Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Suryana dengan akhiran NPM 0033. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara kerja fotografi digital. Pengenalan fotografi digital. Definisi fotografi digital. Fotografi digital adalah proses menghasilkan dan merekam gambar menggunakan sensor elektronik untuk mendeteksi cahaya, yang kemudian dikonversi menjadi sinyal digital. Perbandingan dengan fotografi analog. Fotografi digital melibatkan penggunaan sensor elektronik, sedangkan fotografi analog menggunakan film kimia. Pada fotografi digital, gambar disimpan dalam format file digital, sementara fotografi analog menggunakan film fisik. Fotografi digital memungkinkan pengeditan yang lebih mudah dan berbagi instan melalui platform online. Berbeda dengan fotografi analog yang memerlukan pengolahan kimia dan pencetakan fisik. Komponen kamera digital. Sensor gambar digital. Sensor adalah bagian kamera yang menangkap cahaya dan mengonversinya menjadi sinyal listrik. Jenis sensor meliputi CCD, Charge Coupled Device, dan CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Proses gambar. Prosesor mengelola sinyal listrik dari sensor untuk membentuk gambar digital, berperan dalam pengaturan warna, kontras, dan detail gambar. Lensa dan mekanisme pencahayaan. Lensa memfokuskan cahaya ke sensor, memengaruhi kedalaman, bidang, dan kualitas gambar. Mekanisme pencahayaan mengontrol jumlah cahaya yang mencapai sensor melalui kontrol aperture, shutter speed, dan ISO. Sensor gambar digital merekam cahaya pada sensor. Sensor gambar digital bekerja dengan cara menangkap cahaya melalui fotodiode yang sensitif terhadap cahaya. Cahaya yang jatuh pada fotodiode menyebabkan terjadinya arus listrik, merepresentasikan tingkat cahaya di lokasi tersebut. Jenis sensor CCD versus CMOS. 1. CCD Charge Coupled Device. CCD menggunakan serangkaian kapasitor yang mentransfer muatan listrik secara bertahap dari satu ke komponen lain. Biasanya menghasilkan gambar dengan sedikit noise dan kualitas warna yang baik. CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS menggunakan transistor untuk membaca dan mentransfer muatan listrik, lebih efisien secara daya, dan cenderung memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam desain kamera. Proses pengolahan gambar. Konversi sinyal analog menjadi digital. Proses pengolahan dimulai dengan mengkonversi sinyal analog yang diterima dari sensor menjadi format digital. Analog to Digital Converge (ADC). Bertanggung jawab mengubah nilai analog menjadi representasi digital. Fungsi prosesor gambar. Prosesor gambar bertugas mengolah data digital yang dihasilkan oleh sensor, melibatkan pengaturan warna, kontras, ketajaman, dan elemen lain untuk membentuk gambar akhir yang dapat dilihat dan disimpan. Prosesor juga berperan dalam pengelolaan format file gambar dan mengimplementasikan pengaturan kamera. Format file gambar JPEG (Joint Photographer Export Group). Format kompresi yang umum digunakan untuk menyimpan gambar, mengurangi ukuran file dengan mengorbankan beberapa detail, cocok untuk berbagi online. RAW format tanpa kompresi yang menyimpan seluruh informasi yang ditangkap oleh sensor, memberikan fleksibilitas tinggi untuk pengeditan namun menghasilkan file yang lebih besar. Format file lainnya seperti PNG, TIFF, dan GIF dengan karakteristik dan kegunaan masing-masing. Pengaruh pemilihan format pada kualitas gambar. Pemilihan format file mempengaruhi kualitas dan ukuran file gambar. JPEG cocok untuk penggunaan umum, sedangkan RAW memberikan kontrol penuh namun dengan ukuran file yang lebih besar. Pemahaman akan kebutuhan dan tujuan fotografi memandu pemilihan format yang tepat. Pengaturan kamera. ISO, International Organization for Standardization, menentukan seberapa sensitif sensor terhadap cahaya. Peningkatan ISO
dapat berguna dalam kondisi cahaya rendah, tetapi dapat menghasilkan noise pada gambar. 2. Shutter speed, kecepatan pemantulan cahaya. Mengontrol beberapa lama sensor terbuka untuk menerima cahaya. Shutter speed cepat memfreeze aksi, sementara lambat dapat menciptakan efek gerakan. 3. Aperture, lubang diafragma. Mengatur seberapa besar lubang di lensa yang memungkinkan cahaya masuk. Aperture lebar kecil f-number menghasilkan kedalaman bidang yang rendah, sedangkan aperture sempit besar f-number meningkatkan kedalaman bidang. Pengaruh pengaturan pada hasil akhir pemilihan nilai ISO, shutter SPA. Pengaturan pada hasil akhir pemilihan nilai ISO, shutter speed, dan aperture memengaruhi explore, fokus, dan estetika gambar. Memahami hubungan antara ketiganya membantu fotografer menghasilkan gambar sesuai dengan niat kreatif mereka. Keuntungan fotografis digital, kemudahan pengeditan, perubahan dan penyempurnaan gambar dapat dilakukan dengan mudah menggunakan perangkat lunak pengeditan foto. Koreksi warna, return wajah, dan penyesuaian lainnya dapat diterapkan tanpa kehilangan kualitas. Kemampuan berbagi secara instan. Gambar dapat segera dibagikan melalui platform online dan media sosial, memungkinkan fotografer untuk mendapatkan umpan balik cepat dan meningkatkan visibilitas karya mereka. Tantangan fotografis digital, ukuran file yang besar. Gambar dalam format RAW atau resolusi tinggi dapat menghasilkan file yang besar, memerlukan penyimpanan yang cukup dan memperlambat proses transfer atau berbagi. Kemungkinan kehilangan kualitas saat mengompres gambar. Pengompresan file JPG dapat menyebabkan kehilangan beberapa detail dan kualitas gambar. Penting untuk memilih tingkat kompresi yang seimbang antara ukuran file dan kualitas visual. Kesimpulan, meskipun fotografi digital membawa banyak keuntungan, pemahaman terhadap tentang ini penting untuk memaksimalkan hasil akhir dan mengelola file dengan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Guntara Setiawan dengan NPM 41150550230032. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat game dunia 3D. Chapter 23. Dalam era teknologi informasi yang terus berkembang, pengembangan game telah menjadi salah satu bidang yang paling dinamis. Game dunia 3D memberikan pengalaman yang mendalam dan imersif bagi pemain, memungkinkan mereka menjelajahi lingkungan virtual yang nyata. Dalam presentasi ini, saya akan membahas langkah-langkah esensial dalam membuat game dunia 3D, mengungkap proses dari konsep hingga distribusi. Yang pertama, pemilihan mesin permainan, game engine. Langkah pertama dalam membuat game dunia 3D adalah memilih mesin permainan yang sesuai. Mesin permainan seperti Unity, Unreal Engine, atau CryEngine menyediakan alat dan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengembangkan game 3D dengan efisiensi. Yang kedua, pengembangan karakter dan objek. Setelah memilih mesin permainan, pengembangan karakter dan objek menjadi langkah berikutnya. Menggunakan perangkat lunak desain 3D seperti Blender atau Maya, para pengembang menciptakan model karakter, objek, dan lingkungan game. Yang ketiga, texturing. Memberikan tekstur pada model 3D adalah langkah penting untuk memberikan detail visual pada objek dalam permainan. Tekstur ini menciptakan realisme estetika yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman yang mendalam. Yang keempat, animasi. Memberikan kehidupan pada karakter dan objek dalam game. Proses ini melibatkan penggunaan teknik animasi untuk memberikan gerakan yang realistis dan responsif terhadap interaksi pemain. Yang kelima, pemrograman game. Bahasa pemrograman game seperti C++ atau Unreal Engine digunakan untuk mengatur logika permainan, fisika, dan interaksi. Pemrograman menjadi tulang punggung dari dinamika permainan dan respons terhadap tindakan pemain.
Keenam, pencahayaan. Pencahayaan adalah unsur kunci dalam menciptakan atmosfer yang diinginkan dalam game. Menggunakan efek pencahayaan yang cermat, para pengembang dapat menciptakan nuansa yang sesuai dengan tema dan suasana permainan. Yang ketujuh, kamera dan perspektif. Pengaturan kamera dan perspektif memainkan peran penting dalam memberikan pemain pandangan yang optimal. Penentuan sudut pandang dan pengaturan kamera secara langsung mengaruhi cara pemain berinteraksi dengan dunia 3D. Yang kedelapan, integrasi suara dan musik. Efek suara dan musik menambahkan dimensi emosional pada pengalaman bermain. Integrasi suara yang dapat meningkatkan imersi pemain dan menciptakan suasana yang mendukung cerita permainan. Yang kesembilan, uji dan perbaikan. Uji game secara berkala untuk mengidentifikasi masalah, bug, atau perbaikan yang diperlukan. Proses uji dan perbaikan ini penting untuk memastikan kualitas dan kenyamanan pengalaman bermain. Yang ke-10, optimasi. Optimasi kinerja game diperlukan untuk memastikan game dapat berjalan lancar di berbagai perangkat. Hal ini melibatkan penyesuaian teknis guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ke-11, distribusi. Setelah menguji dan mengoptimalkan game, selanjutnya adalah mempersiapkan game untuk distribusi. Ini melibatkan penyesuaian agar game dapat diakses melalui platform digital atau media fisik. Yang terakhir, 12, mengembangkan konten tambahan. Jika diperlukan, pengembang dapat terus mengembangkan konten tambahan seperti tingkatan baru, karakter baru, atau misi tambahan untuk memperpanjang umur permainan. Kesimpulannya, membuat game dunia 3D melibatkan kombinasi keterampilan desain, pemrograman, dan kreativitas. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, para pengembang dapat menciptakan pengalaman permainan yang menarik dan memuaskan bagi pemain. Teruslah eksplorasi dan tingkatkan keterampilan untuk menghadirkan inovasi dalam dunia game yang terus berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.